interpretif. Apa? Bentar dulu. Kita akan membahas interpretif dan nanti minggu depan sebagai perkuliahan terakhir, bagi ini kan dosennya ada 3, saya 5 kali. Kita akan bahas kritik nasional atau mainstream, interpretif dan kritikal atau radikal human itu. Kalau saya tidak salah hari ini kan ada tugas ya yang kita sepakati minggu lalu. Kalau saya tidak salah siapa itu? Saya Prof. Agus Bandan dengan Pak Christian, Prof. Iya, kebetulan saya lihat. Ya. Tidak ada temannya di rumahnya, Prof. Iya, betul. Jadi tetap jaga physical distance. Ya, Pak Christian saya lihat sudah pakai masker. Jadi nanti ganti-ganti ya, dibuka sedikit dan seterusnya. Saya kira silakan nanti saya lihat siapa hostnya. Itu sama atau share screen. Nanti kita diskusi sebelum kita tutup. Saya juga mau memberi masukan, memberi summary dari pertemuan terakhir kita ini nanti. Jadi sehingga nanti dipindah saya ya. Baik, silakan ke Pak Agus men-sharing materinya untuk kita diskusikan hari ini. Ya, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama beri amanah untuk menyampaikan salah satu paradigma, yaitu menyangkut paradigma bimbingannya dalam proses perkuliahan ini, sehingga menambah pemahaman kita khususnya menyangkut masalah agak scoring suara. Mungkin itu HP atau apa di sekitar situ, jauh lah dari komputer supaya suaranya tidak mendengung dan kita bisa mendengarkan dengan baik suaranya, ya. Ya, Prof. Akan secara sama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Kemudian dari paradigma itu Burrell dan Morgan yang memberikan paradigma ini menjadi 4. Yang pertama adalah paradigma fungsional, kemudian paradigma interpretif, kemudian paradigma radikal humanis, dan paradigma radikal strukturalis. Dari beberapa penulis menyimpulkan sama yang disampaikan tadi Pak Prof, bahwa yang menganggapnya yang pertama adalah paradigma ini dimasukkan sebagai kuantitatif dan kualitatif. Ada juga beberapa penulis membaginya menjadi 2, yaitu positivisme dan non-positivisme. Ternyata 3 paradigma yang terakhir itu dimasukkan sebagai paradigma non-positivisme. Sehingga secara langsung paradigma interpretasi masuk sebagai paradigma yang positivisme. Kemudian karena kita membagi 2 saja paradigma itu tadi disampaikan Burrell 4 itu, maka paradigma interpretatif dimasukkan sebagai non-positivisme, sedangkan fungsional tadi masuk di positivisme. Sekarang kita lihat bahwa paradigma interpretatif ini berkaitan dengan realitas subjektif dan ganda, sebagaimana kita lihat yang diperlihatkan oleh partisipan dalam suatu studi atau penelitian.
Kemudian yang sifatnya positifis, ini sudah disampaikan juga penyaji sebelumnya, yaitu bahwa objektif dan dia mandiri terlepas dari peneliti. Kemudian yang kedua dari sini yaitu terkait dengan dimensi epistemologinya, yaitu berinteraksi dengan yang diteliti. Jadi dia logikanya bahwa dia sifatnya subjektif. Sementara yang petan positivisme yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa peneliti itu independen. Kemudian aksiologinya yaitu Puller-Laden bias. Sementara kalau positivisme itu bebas nilai dan tidak bias. Kemudian dari sisi retorisnya untuk interpretif ini biasanya sifatnya informal dan menggunakan kata-kata yang sifatnya kualitatif. Misalnya bagus, cantik, dan sebagainya. Sentis itu sifatnya formal dan kata-kata yang digunakan adalah sifatnya kuantitatif. Misalnya 9, 10, dan seterusnya. Kemudian yang pembagian yang terakhirnya, metodologisnya, proses yang digunakan untuk paradigma interpretif ini menggunakan proses induktif. Sedangkan kalau positivisme ya kebalikannya, yaitu proses deduktif. Ini juga sudah disampaikan teman penyaji sebelumnya. Kemudian selain itu, ini dibatasi konteks. Kemudian yang ketiga di sini atau paradigma interpretif ini yaitu pola-pola atau teori-teori dikembangkan sifatnya untuk memahami. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang positifis yaitu general dan kemudian pola nasi. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat lagi ini ada bagaimana paradigma interpretatif ini kaitan karakteristik yang ada untuk suatu riset atau penelitian. Kalau kita lihat kriteria suatu tujuan penelitian ini dengan pendekatan interpretatif, maka itu tadi sama dengan yang sudah disampaikan bahwa kreatif ini selalu berkaitan dengan pemahaman, kemudian pemahaman, pemaknaan, kemudian rekonstruksi tindakan sosial. Selanjutnya, kriteria yang terkait dengan peran teori ini adalah sebagai langkah menyupripsi dan pemahaman terhadap kelompok masyarakat yang hendak diteliti. Kemudian kriteria yang terkait dengan misalnya sifat pengetahuan ini merupakan rekonstruksi pemikiran individual. Olehnya itu tadi kita lihat bahwa pendekatannya adalah induktif. Kemudian peranan common sense-nya yaitu kekuatan teori berasal dari kehidupan keseharian yang harus dapat digunakan oleh warga masyarakat secara maksimal ya. Jadi kalau lihat di sini awalnya kecil kemudian melebar menjadi besar, ini sudah akan mengarah kepada masyarakat secara umum atau maksimal. Kemudian kriteria dari sisi akumulasi pengetahuan untuk paradigma interpretif ini terkait dengan lebih banyak laporan dari rekonstruksi pemikiran. Ya, jadi seolah berasal dari pengalaman yang dimiliki sendiri. Ya, jadi logikanya selalu dari yang kecil ke yang besar. Ya, karena tadi pendekatannya induktif itu. Kemudian lingkup eksplanasinya ini untuk paradigma interpretif ini adalah ideografis. Ya, ini juga suka penyaji sebelumnya ketika membicarakan perbedaan daripada fungsional oleh Gurama dan disampaikan lebih detail dalam penjelasan itu oleh Prof. Gagarin. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana eksplanasi sejati. Menunjukkan bahwa kesesuaian dari kehendak baik mereka yang menyadari sedang belajar gitu. Kemudian bukti yang baik yaitu ditanamkan
dalam konteks interaksi sosial. Jadi hal-hal yang sifatnya dianggap bagus dan sebagainya itu berusaha dengan paradigma ini bagaimana betul-betul menyatu, menyebar dan dilaksanakan dalam interaksi sosial masyarakat itu. Kemudian kriteria yang terkait dengan kualitas ini bersifat terpercaya dan asli serta dapat mengandung salah pengertian. Ya, jadi bisa dipercaya tapi asli, tapi bisa saja orang salah mengerti. Kenapa? Karena ini adalah terkait dengan masalah pemahaman. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan nilai dan etika. Nilai di sini merupakan bagian integral dan dalam interaksi sosial. Jadi nilai dan etika yang ada adalah nilai-nilai yang sudah menjadi kebiasaan atau dogmatis yang sudah menyatu dalam masyarakat. Ya. Kemudian yang terakhir terkait puisnya, yaitu passionated participant sebagai fasilitator yang banyak pilihan dan kemampuan merekonstruksi. Ada beberapa bacaan yang terkait ini bahwa sesungguhnya paradigma interpretif ini muncul ini agar supaya paradigma bukan saja paradigma fungsional yang dipakai tetapi lain, dan yang kedua selain itu agar supaya bahwa karena paradigma fungsional lebih muncul awal tidak berarti bahwa ini terbaik, tetapi ada alternatif lain sehingga antara lain paradigma interpretif, kemudian paradigma humanis, kemudian radikal strukturalis ya. Jadi inilah barangkali yang disampaikan saya bersama Pak Kris setelah berembuk. Mudah-mudahan apa yang kami pahami yang sedikit ini bisa memberikan sedikit pengetahuan sehingga kita bisa kembangkan, dan mudah-mudahan harapan saya dan Pak Kris, mudah-mudahan Prof betul-betul kita sehingga apa yang dipahami yang sedikit ini betul-betul bisa terasa bahwa itu yang diketahui dan pengetahuan itu bisa memberi manfaat yang lebih bagus di masa depan. Barangkali inilah presentasi kami. Sama dengan permintaan Prof, apakah hostnya kembalikan kepada Prof atau kita buka dulu tanya jawab di antara yang orang bilang di atas langit masih ada langit. Apa yang kita ketahui pasti sangat sedikit karena manusia tidak mungkin sempurna. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya memberikan pandangan-pandangan terkait dengan mungkin ada di antara peserta mau menambahkan penjelasan dari Saudara Agus mengenai materi tadi. Biar aja ditampilkan dulu itu materinya tadi, Pak Agus. Iya, Prof. Ya, baik. Nah, mungkin ada di antara saudara Pak Muhammad Yasmin, Bakri, Pak Matla, Ibu Rahma, mungkin ada beberapa yang terkait di halaman kedua, Pak. Ya, kita mulai ya. Mungkin ada tanggapan, silakan. Setelah baca bukunya dan seterusnya. Ya, saya mungkin Prof. Assalamualaikum. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Prof dan teman semua. Tadi saya lihat di paparannya Pak Agus Bandang sedikit bukan mengkoreksi sih, memberi masukan bahwa ada satu paradigma non-positivisme yaitu radikal strukturalis yang dia pendekatannya adalah objektif. Di paparan ketiga Pak Agus bisa dimunculkan. Ya. Ya, non-positivisme yang tiga itu berarti Pak Agus ya, paradigma radikal humanis, nah sementara menurut yang saya baca radikal struktur itu pendekatannya adalah objektif. Nah, yang sama dengan positif. Jadi mungkin itu yang
sedikit mungkin bisa diperbaiki. Jadi judulnya di sini mungkin bukan non-positivisme, interpretatif plus radikal Baik. humanis. Bagus pertanyaannya Ibu Rahma itu. Ya, artinya radikal strukturalis itu lebih mengarah pada positif dan objektif, ya kan? Begitu. Baik. Ya, mungkin ada pandangan lain lagi dari Gorontalo ini. Bagaimana Pak Bakri? Pandangannya Pak Bakri? Pak Matlas atau Pak Yasmin? Nah, ada masukan? Ya, kalau tidak ada, saya mau memberi pandangan. Mulai dari halaman 2 dulu, Pak Agus. Iya, Prof. Jadi ada beberapa buku yang menyederhanakan pembagian non positivis kalau dibagi dua saja. Tapi buku Barrel Morgan ini tidak serta-merta harus dibagi dua seperti itu, karena di non positivis ada yang sudah mengarah ke objektif yang masuk golongan positif. Kualitas adalah objektif, ya, yang namanya radikal strukturalis. Alasan yang sifatnya sederhana, positif dan non positif itu cukup sederhana, tetapi kalau didalami karakteristik yang melekat dalam paradigma, suatu paradigma dengan perspektif penjelasan dari perspektif ontologi, epistemologi, aksiologi, retoris, dan metodologis, itu dilihat dari segi pembagian kuadran itu sudah mengarah kepada positivis, yaitu lebih objektif, ya. Nah, nanti saya akan itu mengapa sampai lebih objektif, karena perspektif membuat diagram pembagian menurut Barrel Morgan belum kita ya secara umum gitu, termasuk penjelasan dari Ibu Rahma minggu lalu belum membagi diagram 1, 2, 3, dan 4, ya. Sebagai ringkasan dari tambahan dari Pak Agus ini, bahwa ontologi positivis namanya dari perspektif realitas. Realitas itu kehidupan nyata yang kita lihat. Jadi realitasnya akuntansi, mana praktik-praktik informasi akuntansi dikerjakan oleh pengguna informasi. Pengguna itu banyak, istilah kerennya namanya stakeholders, ya kan? Kalau kita sekarang ini sama dengan kita kuliah ini, kita pengguna informasi tentang ilmu akuntansi yang sekarang kita diskusikan. Nah, itu namanya realitas. Nah, kalau dari perspektif realitasnya, maka positivis itu namanya, apa yang dimaksud objektif berbeda dengan realitasnya non positivis, namanya subjektif. Kalau objektif, orang lain menilai kita betul-betul apa yang kita kerjakan tidak berpihak kepada sesuatu atau tidak punya kepentingan. Ya, itu namanya objektif. Tapi kalau ada orang melihat ada kepentingan tertentu yang melekat di dalamnya, maka itu sangat subjektif. Itulah biasa yang paling umum itu politik. Politik itu orang melihat dari subjektif, karena kadang-kadang tergantung orang sudah, ya, saya beri contoh saja, misalnya itu statementnya Ibu Puan mengenai warga Sumatera. Nah, kalau 7 orang 6 pandangannya, ya, dan sepakat semua, itu namanya pandangan objektif. Objektif karena menurut dia sendiri, ya kan? Misalnya, apakah benar banyak tokoh-tokoh akan kemerdekaan itu paling banyak orang-orang Sunda? Muhammad Yamin, bukan Yamin yang dianu ya. Nah, itu berarti
itu objektif, kita memberi pandangan, tapi begitu kita mintai pandangannya orang PDIP, mulai dari Jakarta sampai cabang-cabangnya pasti berpandangan Maharani memperkuat. Sebenarnya berarti itu pandangan itu keliru bahasanya, maaf. Nah, terjadinya perdebatan, kita lihat misalnya ILC, kelompok yang kader-kader dari PDIP ya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Puan Maharani itu benar. Nah, itu berarti masyarakatnya itu dia secara, tapi untuk orang lain pasti ada pandangan subjektif, yaitu dan berganda, itu yang dikatakan berganda sebagaimana yang diperlihatkan oleh partisipan dalam studi. Berganda itu banyak macam pandangan. Kita katakan dia subjek, nah, dia punya kepentingan, karena kalau tidak berbicara seperti itu, bisa-bisa dia dipecat oleh pimpinan. Kalau Pak Agus Bandang bicara, Pak Kris dan lain-lain, dia berbicara, dia tidak punya kepentingan. Ngapain bertemu saja dengan Puan Maharani? Tidak pernah. Apalagi saya mau dipecat jadi PDIP, kan saya tidak masuk anggota PDIP, saya tidak punya kartu. Nah, disitulah konteks namanya objektif dan subjektif. Jangan terlepas dari peneliti. Saya tidak punya kepentingan Puan Maharani, maka saya berpandangan secara tunggal. Pribadi saya mengatakan dia memang seperti ini. Tapi begitu Puan Maharani dan kawan KPD-nya pasti tidak tunggal. Bukan dia berbicara atas dirinya, tapi berbicara di dalam ya ini kalau saya keluarkan seperti ini saya bisa dipecat. Itu subjektif. Jadi kalau ada penelitian kita nanti disertasi itu menghasilkan sesuatu dalam arti membuat ya sesuatu itu misalnya hasil hitung, nah, itu objektif. Tidak mungkin si peneliti akan seluruh dunia. Orang yang tahu pernah belajar matematika dan statistika, dia bilang tidak signifikan, itu berarti bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu berarti tidak objektif, sementara ilmu pengetahuan dari disertasi kita itu objektif, membuat yang orang lain bisa menilai secara subjektif. Tidak begitu. Antara satu dengan yang lainnya boleh jadi berbeda. Epistemologi itu bahwa kaum atau paham atau para disebut peneliti independen dari yang diteliti. Kalau non interaksi dengan yang diteliti, saya beri contoh penelitian di satu kampung, ya saya biasa dengar kemana saya tidak tahu di kabupaten apa. Ada satu kampung itu kalau yang hari begini sepi sekali karena dia sudah tidur. Karena pekerjaannya malam hari, itu mencuri misalnya sapi atau daerah itu atau desa itu, maka kita membuat kuesioner kepada orang-orang tadi. Karena kita peneliti, desa Abu. Desa Tabae. Di mana? Di Sopeng, bro. Di Sopeng, perbatasan Bone. Ya, saya hanya memberi contoh saja bahwa ada satu daerah yang mau melakukan penelitian berdasarkan positifis kuantitatif, bikin demikian sedemikian rupa kuesionernya mengukur variabelnya bahwa betul-betul desa ini seperti ini. Maka penelitian kita itu si peneliti, misalnya saya peneliti memberikan kuesioner kepada desa Takbae itu misalnya, maka jawaban dari desa Takbae cenderung kita si peneliti tidak bisa alam pikirannya si masyarakat desa itu, sehingga hasilnya kita olah secara kuantitatif, itu berarti aksiologinya tidak bias. Artinya hasilnya memang seperti itu, kita tidak bisa pengaruhi desa di situ, alias katakanlah kita bahwa
desa itu cenderung hipotesis kita bagus atau jelek, katakan begitu. Nah, itu aksiologinya value free. Kita bebas berperasaannya hasil yang dihasilkan terjadi signifikan. Dengan retoris, formal, kita harus kuesioner, malah biasa ada surat izin lah, ada pengantarnya, dan seterusnya. Sehingga kalimat-kalimat yang kita gunakan di dalam kuesioner itu kita kuantifikasikan, kita hitung. Nah, itu namanya positivis. Bagaimana metodologisnya? Cara memperoleh data itu, prosesnya namanya deduktif, berlawanan dengan induktif. Setiap individu itu kita kasih kuesioner, dia jawab, setelah itu kita kumpul, kita menggunakan statistik, kita pakai ada rata-rata, median, ada modus, ada varians, ada standar, sampai kepada hasil signifikan. Itu namanya proses, dan hasilnya dari individu-individu ini menghasilkan satu kesimpulan bahwa desa itu sebagian besar terbukti bahwa desa di situ adalah pencuri. Nah, kira-kira seperti itu. Itu namanya. Dan bebas konteks. Konteks maksudnya ya kita solusi atau kesimpulan bahwa di situ ya terbebas dari mengapa dia mencuri dan seterusnya, itu bebas. Generalisasi, prediksi dan eksplorasi telah memiliki bahwa saya itu masyarakatnya pencuri. Nah, begitu kira-kira dari aliran kuantitatif ini, karena syarat-syarat atau karakteristik dari kuantitatif penuh. Sebaliknya, kalau kita melakukan pendekatan non-positif atau interpretif sekarang kita ini harus berinteraksi dengan yang diteliti. Jadi, kalau kita mau meneliti desa tadi perbatasan Sopen dengan Bone, maka si peneliti harus masuk ke situ, masuk ke Takbae. Kalau positivis boleh jadi penelitinya tidak perlu cukup di mungkin ada orang tuh dipakai ini bagikan kuesionernya ke Takbae, bantu ada asisten lah atau anggota peneliti dan seterusnya. Nah, tapi kalau non positif ini harus kata kunci berinteraksi dengan yang diteliti. Kalau kita berinteraksi dengan pencuri, kira-kira pencuri mau terbuka atau tidak? Kita bilang, saya mahasiswa S3. Tentu tidak keluar semuanya. Kita harus berinteraksi. Saya masuk ke dalam kampung itu, seakan-akan di dalam kampung lain, bahwa ya saya mau bekerja sama, bagaimana model pencurian Anda dengan saya, misalnya begitu. Itu supaya Anda masuk. Sama juga kalau seorang polisi polwan, ini biasa penelitian sosiologi, kalau mau meneliti dunia bisa pelajaran, kalau dinyatakan saya polwan, ya, tidak ada yang mau keluarkan unek-uneknya mengapa. Tapi semestinya si polwan ini berpakaian dan berperilaku sebagai pelacur baru yang masuk ke dalam suatu kampung di situ. Dari situlah dia bisa berinteraksi sama pelacur-pelacur ini, baru satu-satu ditanya nanti. Caranya menanya, interaksi tadi. Dan Mbak ada di saya dihianati dulu, makanya saya membalas dendam terhadap perbuatannya. Ya, saya dulu dijadikan sapi perah oleh cowok saya dan seterusnya. Ya, sekarang saya balas dendamnya seperti ini. Jadi berarti objek yang dipakai sebagai penelitian itu adalah hasil dari suatu diskusi yang mendalam antara si peneliti dengan yang diteliti. Itulah kata kuncinya epistemologinya, berinteraksi. Akibatnya apa? Ada aksiologinya namanya value laden dan bias. Value laden itu perasaan tadi polwan masuk juga ke dalam mendebai yang dikeluarkan oleh si pelacur-pelacur tadi.
Bahkan boleh jadi dia oh pantas dia melacur karena dia dihianati. Oh pantas dia melacur karena dia misalnya apa namanya tularkan virus HIV, virus lain-lain, virus alat kelamin dan seterusnya si laki-laki yang hidung belang ini karena memang saya seperti itu. Tapi ada juga mungkin pelacur mungkin kekurangan uang, tidak ada lagi, tidak tahu pekerjaan kecuali seperti itu. Memang terpaksa berbeda-bedanya value laden. Artinya si bisa masuk ke dalam interaksi untuk merasakan perasaannya. Dan perasaan itulah yang dia pikirkan dan dia tulis, nanti dia komunikasikan sehingga interaksinya itu informal sifatnya. Tidak seperti positif yang formal retoris tadi. Kalau informal bagaimana? Ya namanya saja informal, tidak perlu ada surat menyurat, surat izin, pokoknya berpakaian seperti saja pakaiannya masyarakat di sana, masuk ke dalam, berperilaku seperti perilakunya dia, itu kan pendekatannya namanya interaksinya informal. Dan lebih pada kuantitas katanya, sifatnya kualitatif tadi. Begitu masuk, teman-temannya, kapan datang? Saya baru dari kampung ini, di sini. Anda cantik ya, dan seterusnya. Itu model-model interaksinya, sehingga pendekatannya lebih banyak pada kualitatif, tidak berbasis pada angka-angka tadi kualitatif, seperti berapa mie sapi yang Anda ambil di kampung ini, sapi bagaimana yang menjadi sasaran Anda, dan seterusnya. Kemudian Anda mendapatkan sekian, itu namanya positifis sangat. Tapi kalau kualitatif tidak terkait dengan angka-angka, dia secara formal akan mengapa ya, prosesnya metodologinya namanya induktif, generalisir bahwa dunia pelacur itu dunia kampung ini pencuri itu semuanya tidak, tergantung dari si peneliti berinteraksi dengan yang diteliti, dan itu value laden masuk dan bisa menghasilkan bias karena kita masuk merasuki perasaannya, kita masuk ke dalam merasakan apa yang dia rasakan, sehingga bisa terjadi suatu proses induktif. Nah, itulah yang disebut namanya informan. Jika kampung itu kita teliti dengan pendekatan positif, maka biasanya statistiknya minimal sampelnya 30 kalau mau menghasilkan yang bagus. Karena 3 atas hasilnya statistik itu banding kalau hanya 10 atau 5. Tapi makin banyak 100, 1000, 10.000. Sama sekarang ini pendekatan dilakukan untuk menjadi vaksin 19. Diteliti beberapa kali. Kalau ada nanti 1-5% tidak terbukti bisa menyembuhkan COVID, maka vaksin itu dianggap gagal. Makanya prosesnya itu cukup panjang ini. Kita ini yang kata Indonesia Merdeka itu yang mau dibuat sendiri oleh Laboratorium Eichmann di UI, itu memerlukan proses yang panjang. Ada apa namanya laboratorium, ada atau uji klinis, kemudian disampaikan ke pabrik pembuat obat, Bio Farma, lagi memeriksa, ada namanya pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, dan itu semuanya harus sehat sehingga barulah itu dikatakan vaksin itu bisa menjadi obat untuk pencegahan COVID. Menurut vaksin yang memerlukan waktu yang lama. Untuk Indonesia Merdeka itu tahun 2021. Nah, kalau pengujian kliniknya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, lantas pengujian ketiga kali gagal, alias signifikan tidak bisa mengobati COVID, batal lagi, kuantitatif. Maka diuji lagi.
Kalau diuji lagi, kuliah terus ini, Anda bisa selesai doktornya hanya kuliah terus, tidak pernah ketemu. Karena obat vaksin COVID-nya belum ditemukan. Nah, salah satu caranya adalah membeli dari Cina, ada juga dari Rusia. Karena dia sudah dahulu mengelola, artinya terlebih dahulu cobaan baik secara klinis binatang dan seterusnya. Ini kebetulan saja yang melakukan penelitian tentang anti-aging, bagaimana dengan pendekatan seperti bisa manusia itu pertama makin sehat, kelihatan, karena banyak juga orang karena kalau terpapar misalnya katakanlah pekerjaannya berat, terpapar terus matahari, itu kelihatan muka lebih tua dibanding umurnya. Yang mukanya lebih muda daripada umurnya, seperti Kris, seperti Pak Agus, Pak Matla, Pak Yasmin, Pak Bakri, dan Ibu Rahma, itu kelihatan lebih dari umurnya. Kenapa itu? Nah, itu boleh jadi karena makannya tidak terpapar terus sama pangan tertentu dan seterusnya. Nah, itu berarti pendekatannya berbeda seperti non-positif. Induktif itu mengambil kesimpulan hanya satu atau dua saja. Karena itu disebut forman. Ada anak S2 saya ini lagi banyak juga dan sudah mau terancam DO karena ya saya tidak menolak. Saya bilang saya ahli positivis, ahli kuantitatif, tapi kalau mau enggak apa-apa juga. Dia meneliti satu bagaimana dana di daerah Bulukumba itu secara baik sehingga menghasilkan kinerja keuangan oleh kepala desa. Dari situlah dia berinteraksi, itu namanya value. Nah, kalau pas kepala desanya itu, tapi dia pintar berinteraksi bagus dan sudah. Ini si peneliti bisa masuk value dan dalam dia bisa terbuai dengan penjelasan si kepala desa sehingga hasilnya bagus. Tapi positivis tidak dilihat dari temuannya pemeriksa BPK. Disclaimer tertolak kinerja keuangannya, artinya pengelolaan desanya itu menyimpang. Tapi kalau non positif boleh jadi dia disclaimer tetapi bagus hasilnya karena itu tadi ada proses pengambilan keputusan yang induktif bergantung kepada informannya. Nah, dan dibatasi konteksnya ya ke informan saja, tidak boleh keluar ke masyarakat lain dan seterusnya. Itulah kira-kira prospek dari kuantitatif dan kualitatif. Masuk ke halaman 4, Pak Agus. Nah, itu ada beberapa karakteristik paradigma interpretif dalam riset ini. Ya, tentu ini berbeda dengan paradigma kritika ya oleh ini minggu lalu. Mungkin pendekatan paparannya kan berbeda kalau Ibu dengan seperti tadi dan menjelaskan, kalau ini dengan kata-kata. Tujuan penelitian fungsional dengan interpretif berbeda. Kalau tujuan penelitian pemaknaan dan rekonstruksi tindakan sosial. Jadi anak S2 saya ini tadi pergi ke desa itu ketemu kepala desanya. Untuk mendapatkan bertemu dengan kepala desa, tentu dia masuk di desa itu, tanya siapa nama kepala desanya di sini, di mana alamatnya, di mana rumahnya, oh orangnya seperti ini. Itu harus ditekan. Kepala desa, apa yang Anda lakukan? Assalamualaikum kah? Bagaimana, baik kah? Diterima dengan sinis kah? Wasangka, siapa ini yang datang? Mau nanya desa dan seterusnya. Dari sini si pemaknaan. Ya, Anda bercerita, terima mukanya rasa curiga, siapa yang datang ini. Desa dia tahu semua warganya, begitu ada orang lain, oh ini terus tanya-tanya tentang dana desa, ada apa ini? Nah, karena itu bahkan kita rekonstruksi itu membangun tindakan sosial
kita bisa memberikan dan membangun pemahaman terhadap kepala desa X ini. Nah, kira-kira seperti itu tujuan penelitiannya. Sehingga kalau itu namanya pendekatan interpretif. Tapi kalau tujuan penelitian kita mau mengetahui bagaimana dana desa di satu desa itu di Bulukumba kita semua oleh warga masyarakat di desa itu berarti fungsional atau mainstream atau apa. Peran teori di sana sebagai deskripsi pemahaman terhadap. Jadi teorinya berbeda, peran atau fungsi teori yang digunakan interpretif dengan sifat pengetahuan itu merupakan rekonstruksi pemikiran individual itu. Jadi peneliti yang berbicara. Jangan harap suatu penelitian interpretif dengan disertasi halamannya sekitar 40 halaman, enggak ada itu 60 halaman. Penelitian interpretif ya di 200 halaman. Bahkan penelitiannya dokter kenal itu bukunya akuntansi keuangan lanjutan itu halaman disertasinya 3 jilid dan setiap jilidnya itu 600 lebih banyak. Anda bisa bayangkan intervensi dilakukan oleh Pak Hadori Yunus, dosen yang dilakukan di EIS. Nah, apakah Anda mau juga melakukan penelitian dari bisa bimbing saudara-saudara sekalian? Itu salah satu contoh. Tapi sebaliknya kuantitatif, kalau pakai kuantitatif penelitiannya, kalau betul sebetulnya kantornya, itu halamannya 200 halaman, ini bukan penelitian kuantitatif itu maksimal 90 halaman, kalau bisa 60 halaman lah, nggak usah panjang-panjang. Karena dia berdasarkan ada angka-angka dan ada tabel-tabel membacanya. Signifikan seperti ini. Jadi satu tabel tertulis saja signifikan dari angka sesuatu, orang sudah tahu, oh iya betul sekali. Karena kita bisa mendapatkan pemahaman tentang teori atau statistik. Tapi kalau interpretif kata signifikan itu bisa menghasilkan sekitar 10 kata-kata signifikan saja untuk membuat merekonstruksi pemikiran yang disebut signifikan. Nah, begitu kita. Peran kekuatan teori berasal dari kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Jadi praktek sehari-harinya ada penelitian dari yang terkenal sekarang dari Andalas Profesor itu mau investment para direksi suatu PT Coca-Cola di Jakarta dengan mempelajari kehidupan sehari-harinya para direksi terutama di RUT ya 3 bulan dia ikuti. Jadi tunggu di perusahaan Coca-Cola kemudian dia ada di RUT-nya objeknya ini. Nah, apa dia rekam, dia tulis, terus apa dilakukan di kamar? Oh, dia langsung melihat surat-surat yang masuk, kemudian ditindaklanjuti, dia bikin disposisinya, diskusikan apa maksudnya. Begitu seterusnya siap. Mungkin jam 10 rapat dengan direksi yang lain, direktur keuangan, laporan kinerja bulanan yang biasa dilakukan oleh Pak Matlah. Kemudian setelah itu mencari waktu sama dengan komisi BOC. Kemudian setelah itu lihat itu apa yang terjadi, dia catat semua. Oh, komisarisnya banyak bertanya tentang ini. Itu saya catat terus. Kali ke Wollongong di Australia. Dia menulis semua kejadian sehari-harinya para direksi selama 3 bulan. Itulah penggambaran interpretasi seorang peneliti yang berinteraksi secara langsung direksi dan hasilnya seperti ini. Lahirlah disertasi, boleh jadi 300 sampai 400 bahkan 500 halaman. Dia menceritakan kejadian selama 3 bulan. Nah, itu namanya interpretasi. Karena itu lingkup eksplanasinya ideografi, kemudian kesesuaian dari kehendak baik bagi mereka yang belajar, dan terjadi suatu interaksi sosial. Kriterianya bisa terpercaya, asli, serta dapat mengandung pengertian. Artinya begini, kita harus percaya betul si peneliti melakukan tugasnya dengan
Ini anak S2 saya ini kemarin satu informasi yang kurang dapat ditangkap sehingga dia kalau begitu saya kembali lagi ke Bulukumba Pak. Uji yang lainnya tidak perlu ke Bulukumba karena mungkin ada yang kau dapatkan. Coba bayangkan kalau di Indonesia lantas si penelitinya di Australia, Indonesia 3 kali dan seterusnya. Karena itu di sini merupakan bagian integral dari interaksi sosial. Artinya sih sudah dijamin kejujurannya. Kapan sesuatu yang tidak berinteraksi dengan sosial, berbahaya. Itulah namanya passionated, banyak pilihan dan kemampuan mereka. Artinya si peneliti ini konstruksi, ya gampangnya kira-kira kalau dia lebih kuat otaknya buat puisi, membuat otak kanan ya. Nah itu cocok, ini peneliti membuat novel, suka bercerita, menulis-nulis. Itu berarti otak kanan ya, otak kanan lebih dominan daripada otak kiri. Tapi sebaliknya ada yang suka orang banyak hitung-hitungan, langsung dia bisa begitu kita langsung hasilnya begini. Itu otak kanan lebih kuat. Tapi ada yang memang tidak cocok sehingga ya katakanlah anak saya yang ketiga, saya kasih saya maunya anak saya akuntansi. Baru masuk kenal biuran sudah pusing, apalagi hitung-hitungan. Kalau begitu ke apa Jepang? Ya karena Bapak suka kayak cerpen, saya lebih suka kalau bicara-bicara. Berarti cocok pendekatan paradigma interpretif dibanding fungsionalis. Nah, mari kita kira-kira cocoknya mana dan apa yang bisa kita. Nah, kira-kira seperti itu tambahan penjelasan dari kreatif. Saya minta host dialihkan ke saya, coba screen 2 pertemuan kita ini untuk saya tambah. Siapa hostnya ke sekarang? Ibu Bagus. Coba pindah ke saya supaya saya bisa masukkan pandangan saya ini barang 20 menit. Host disable belum bisa. Pak Agus sebagai host dikembalikan dulu ke Pak Matlaka atau Oke, sudah belum masih Agus Banda masih. Coba ke Ibu Rahma. Bisa enggak Pak Agus? Nah, ini sama dengan saya dulu. Pindah-pindah apa itu host hanya host ini kasih pindah dulu. Bisa dibuka kalau tidak kita tidak di host atau co-host istilahnya. Oke. Sudah jadi. Ya kelihatan ini. Saya sudah pindah. Oke. Saya coba screen. Sorry. Ini bisa kelihatan ya? Iya, Prof. Sudah. Aplikasi multi paradigm. Iya, multi paradigm. Ya, baik. Insya Allah minggu depan kita akan masuk paradigm atau gabungan dari kalau pendekatannya multi ini yang namanya tadi radikalis manis dan radikalis radikal struktural. Nah, ini menurut Barrel Morgan yang buku yang kita bahwa paradigma riset itu tadi digambarkan oleh Prof. Masih tampilan ini yang PowerPoint atau di laptopku saja? Tunggu tadi Pak Agus. Order ini masih nama file, Prof. Iya, masih nama file. Belum dalam PowerPoint. Oke. Stop share dulu, saya ulangi dulu. Tunggu. Ini? Ya, udah. Ada. Cocok nih, Prof. Sudah. Ada nih. Apa beda tulis? Simple paradigm PowerPoint. Di Papua tertulis gini, sama aja Pak Yasin. Iya, Prof. Sama, Prof. Jangan lain dia bilang sama, gini. Halo. Baik. Ya, jadi
kita memulai bahwa di dalam penelitian sangat tergantung kepada paradigma yang kita anut. Sama juga dengan kita dalam perilaku kita, paradigma kita, nilai-nilai yang melekat di dalam diri kita, sehingga bisa berinteraksi. Nilai-nilai budaya Toraja, budaya Jawa, budaya Batak, budaya Sunda mempengaruhi tata bahasa kita, mempengaruhi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Galusnya langsung begitu, kalau suatu langsung telunjuknya seperti ini dia. Jadi kalau coba lihat saya ini anunya, nah, itu langsung. Tapi kalau orang Jawa menunjuk, apalagi satu tuh ibu jarinya yang tidak gunakan yang ini, tapi lebih pada ya di sana Mas. Nah, itu orang-orang Jawa itu begitu. Tidak pernah menunjuk begini. Tapi kalau orang Batak tidak ada begini. Tidak dikenal ini jari ini sebagai alat untuk menunjuk yang secara sopan menurut kita. Tapi menurut orang Batak tunjuk begini ya biasa itu juga, sopan juga. Hanya nilai-nilai yang melekat paradigmanya berbeda. Sehingga kalau orang Bugis ya biasa apalagi kalau senior ya biasa itu seperti itu. Kalau Tabe Andi, Tabe Puang, Ye Puang, itu penghormatan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang melekat di diri kita. Nah, di dalam maku penelitian begitu juga, tergantung dari, karena itu nilai-nilai ini dikumpullah dalam satu buku ditulis oleh Baron Morgan, menjadilah namanya multiparadigmatisasi. Nah, di sini, ini dia membagi atas empat aliran: fungsionalis, interpretif, radikal humanis, dan radikal strukturalis. Yang pertama Ibu sudah jelas, tapi menurut saya masih kurang. Itu Pak Agus juga masih kurang. Apalagi Pak Is juga belum keluarkan suaranya. Sementara saya suka juga suaranya. Bagaimana caranya juga kurang. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas radikal humanis dan radikal strukturalis. Tapi di dalam bacaan yang berbeda. Nah, bacaan satu sekaligus, tapi dia membagi 3. Namanya nanti kita pakai artikelnya yang sangat terkenal menjadi seluruh dunia, menjadi rujukan seluruh kaum terdidik orang accounting, yang Wai Fong Chua, Radical Development of Accounting, ya, perkembangan radikal akuntansi, ya. Nanti saya upload di grup artikelnya. Nanti kita tugaskan siapa untuk membahasnya, menjadi sekaligus kuliah terakhir saya, ya. Ini sudah jelaskan. Nah, Baron Morgan ini dia melihat dalam perspektif yang 2 sumbu. Ada sumbu. Antara sumbu yang satu namanya subjektif. Jadi sumbu itu namanya, kalau kita makin ke kanan itu makin objektif. Kalau kita makin ke kiri subjektif. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tadi pertanyaannya muncul, ini lebih banyak pada objektif, tidak pada human. Bagaimana dengan penjelasan tadi positivis dan non positivis? Nah, kan begitu, satu diskusi yang bisa kita lihat perspektifnya. Di sumbu yang lain yang biasa disebut horizontal, ya, vertikal, itu namanya perubahan sedikit atau perubahannya radikal, perubahan yang cepat. Biasa disebut perubahan evolusi dan revolusi. Kalau sedikit sama dengan aturannya, regulasinya berubah. Tapi kalau tiba-tiba itu namanya radikal. Bagaimana itu digambarkan dalam ini? Inilah kata kuncinya Baron Morgan. Di satu sisi di sebelah kanan saya Anda lihat ada tertulis objektif, di satu sebelah kirinya berlawanan dengan subjektif. Sehingga apa itu objektif?
Subjektif itu tadi yang saya katakan. Kalau ada sesuatu, katakanlah kita ini melihat sesuatu, itu berarti kita sama-sama pandangan sesuatu itu berarti objektif itu. Tapi ada di antara 6 orang ini, ada satu yang ngotot, tidak Pak, harus begini-begini. Dia karena ada sesuatu kepentingannya. Seterusnya itu subjektif objek. Itu namanya sumbu yang melihat. Kemudian sumbu yang kedua, di vertikal, di horizontal, hanya perubahan. Kalau perubahannya radikal, revolusioner, cepat perubahannya itu sumbu ke atas. Tapi kalau di bawah, ini di radikal, regulasi perubahannya. Biasa ada regulasi perpajakan. Itu regulasinya sedikit-sedikit. Misalnya mengenai penghasilan tidak kena pajak misalnya. Ini Pak Agus tolong di-unmute dulu supaya tidak terganggu diskusinya di sini, tidak sampai. Ya. Nah, itu regulasinya perubahan misalnya tidak kena pajak itu kan berubahnya paling 2 tahun baru naik lagi. Itu namanya perubahan regulasi. Kalau change, wah perubahannya sangat drastis. Itu berarti kota-kota inilah yang disebut paradigma. Kita jelaskan kemarin oleh Ibu Rahma, fungsionalis artinya mengacu kepada objektif. Supaya objektif, maka kita harus mengkuantitatif. Data kuantitatif signifikan atau data kuantitatif bilang 5 sama 10 pasti orang yang pernah menghitung 5 tambah 5 pasti dikatakan 10. Tidak ada yang bilang 12. Itu berarti pandangannya orang semua objektif. Tapi kalau ada orang bilang, karena ada 2 yang berbeda, 2 itu seperti ini. Itu namanya regulasi. Pertanyaannya Ibu sini, radikal strukturalis tadi, karena kita menganggap 3, ini positif saja. Ternyata radikal strukturalis ini katanya dia menghindarinya. Sehingga pertanyaannya dari Ibu Rahma tadi, apakah non-positifis itu yang tadi dikatakan harus subjektif melanggar kepada objektif. Sehingga otomatis non-positifis, maka radikal strukturalis ini dianggap dia lebih mengarah kepada positif, namanya lebih objektif. Perbedaannya radikal dan struktur perbedaan karena perubahannya. Fungsionalis itu lebih berubah atau lambat, sementara yang di sini perubahannya sangat cepat, sangat tinggi. Nah inilah konteks lakukan perubahan. Bagaimana rinciannya ini, ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, begitu pula dengan intervensi oleh Pak Agus. Bagaimana ontologinya, epistemologinya, loginya, metodologinya, itu dijelaskan di sini. Sehingga terjadi perbedaan. Apa perbedaan pokoknya? Satu objektif, satu subjektif. Ya kan? Perubahan. Ya kan? Tapi minggu depan, dan radikal struktur. Nah, disinilah kita bisa membedakan 4 paradigma. Ya, secara sederhana kalau orang sholat, takbir, angkat tangan. Tapi ada angkat tangannya sejajar dengan telinganya, ya, sejajar dengan telinganya. Ada yang angkat tangan tinggi, ada yang angkat tangan sejajar dengan hatinya, dannya, paru-parunya. Semua ada alirannya. Nah, yang mana yang benar? Tergantung dari paradigma kita. Begitu juga fungsionalis. Kemudian ada objek dan subjek. Nah, objek dan subjek dan orang yang diteliti berbeda. Value free. Tidak terjadi
terjadi value free dan tidak value laden. Si peneliti tidak memasukkan konsep pemikirannya untuk mempengaruhi jawaban peneliti orangnya itu. Sebaliknya interpretif justru sehingga kalau kita meneliti pencuri di interpretif dan kita berperilaku bukan pencuri, tidak keluar asli jawabannya itu pencuri. Mengapa dia mencuri? Sebaliknya kalau di sini justru tidak bisa kita berperilaku sebagai pencuri karena memang kita berbeda melakukan penelitian mengapa dia mencuri. Tapi membatasi diri kita supaya tidak bias. Makanya pikiran saya konsep mencuri saya tidak curahkan di dalam pertanyaan di situ. Jawabannya dari secara singkat bagaimana itu? Nah, ini dia. Berbeda antara tujuan masing-masing paradigma. Tujuannya ini fungsionalis to describe and explain in order to diagnosis and understand. Jadi kata kuncinya describe, jadi bisa menjelaskan dan mengeksplorasi, memperdalam penjelasannya. Itulah bukunya Positive Accounting Theory. Itu betul tujuan Positive Accounting Theory mendescribe fenomena yang ada di investor, fenomena para direksi perusahaan, para manajer dan seterusnya. Berarti beda tujuannya. Kalau di sini tujuannya to describe and critic, kata kuncinya. Memang sama-sama menjelaskan, tapi di sini mengeksplanasi, ini mengkritik in order to change, mengapa dia yang semula hidup pelacur, tiba-tiba dia normal seperti kita, tiba-tiba menjadi pencuri. Kalau kita menggunakan paradigma menjelaskan dan mengkritik, kritik berarti bukan negatif, bisa membangun, ada namanya kritik membangun. Sebaliknya kalau kritikal strukturalis ini tujuan untuk mengidentifikasi mengidentifikasi domain order to guide revolutionary practice dari sumbernya and revolusioner. Revolusi, katanya revolusi itu perubahan. Kita mengadakan revolusi merdeka. Nah, itu berarti tiba-tiba merdeka. Itu namanya revolusi. Kalau perubahan sedikit-sedikit bukan revolusi, namanya evolusi. Begitu pula teori yang mendasarinya ini, maka setiap fungsional social of reality, mengkonstruksi realitas sosial, proses interpretif dan seterusnya. Ini kalau Anda bisa menjelaskan dengan baik ini perbedaan dan konteksnya 4 paradigma disertasi, 1 disertasi. Mau menjelaskan 1 bagian dari mendalam, 1 disertasi juga. Menjelaskan interpretif dengan baik, ini dengan seterusnya, lagi disertasi. Kedua, sudah 5 disertasi. Peserta yang sudah dapat disertasi sebenarnya. Hanya dengan 1 topik yang multi paradigma ini tadi. Nah, inilah yang disebut kuantitatif, kualitatif. Bagaimana konteksnya itu, perinciannya seperti ini. Kalau kita generalisasi, kemudian kita melakukan penelitian sehingga bukti empiris yang konkret, maka itu pendekatan. Sebaliknya kalau dari sini menjadi induktif. Ada interpretif dan fungsionalis, induktif. Ini deduktif dan seterusnya. Justifikasi, falsification. Ini explanatory, menjelaskan. Discovery, melakukan perjalanan. Seperti tadi. Mau meneliti kampung itu menjadi pencuri semua. Maka saya melakukan discovery, perjalanan dari Makassar ke perbatasan Sopeng, Bone. Mulai dari Makassar saya sudah perbaiki niat saya, melakukan perjalanan darat, pesawat,
pesawat, mobil apa, kemudian masih bagus. Saya mendapat sana yang mencekam. Kalau pagi hari, rasanya desa itu sangat sunyi karena pada tidur semua. Karena sudah seharian pada waktu malam hari. Pada malam hari sebenarnya jam-jam sekian, itu sudah mulai kehidupan. Mulai jam 7 sudah mulai ramai, maka sudah mulai ada beberapa alat-alat yang discovery dalam bentuk interpretif. Nah, bagaimana metodenya? Metode penelitian biasanya metode kuantitatif, paradigm concentrate dan ini tinggal dibaca. Anda sudah S3. Nah, bagaimana tipenya? Kualitatif, also known as, biasa disebut interpretif yang dijelaskan tadi. Siapa namanya? Atau responsif. Tapi sebaliknya, kuantitatif research itu biasa disebut dengan positivis. Nah, ini atau Barrel Morgan atau hipotetico-deduktiko. Maka tesis disertasi yang menggunakan positivis itu namanya kuantitatif. Aneh, apalagi interpretif, tapi menggunakan hipotetis, pas salah. Itu cirinya. Jadi nanti membuat suatu proposal, tiba-tiba kita seminar, tesisnya ini. Pendekatannya interpretif, pasti salah. Salah ukur, salah menggunakan alat ukur kuantitatif, tapi pendekatan yang dipakai kualitatif. Gitu toh. Nah, alasannya apa? Tipe reasoning usually deduktif, usually induktif. Biasanya pendekatan induktif, pendekatan deduktif. Tadi saya sudah jelaskan. Link ini beda, relationship, actionnya dan seterusnya. Ini kalau mau menjelaskan satu ini bisa makan 1 hari secara detail. Bahkan bisa menjadi 1 semester. Bahkan menjadi 1 semester. Kebetulan saya mengajar di S2, namanya pemikiran metodologi. Berarti yang ini 1 semester ini saya ajarkan. Tapi ada S2, pendekatan namanya non-positif atau metode mata pelajarannya namanya pendekatan non-positif. Ini alirannya Pak Syarifuddin, alirannya Ibu Dama, alirannya Pak Darwis, alirannya Pak Alimuddin. Di sini semua ini. Kalau Pak Hamid Habe, di sini. Nanti kita lihat besok 2 minggu depan. Ya. Kalau saya di sini tidak berarti saya menolak di sini. Banyak ada juga S2, S3 saya juga masuk menjadi pembimbing di sini. Tidak apa-apa. Yang namanya kebencian. Saya disertasi saya di sini sehingga saya di sini. Kamu ya sudah tahu melakukan penelitian dengan di sini baru saya tahu begini loh caranya orang rupanya kalau terjadi. Nah, itulah yang namanya pendekatan yang saya pakai supaya penelitian saya valid, benar. Maka di sini kalau positif namanya objektif and universal. Objektif, semua orang berpandangan yang sama apa yang saya katakan. Bahwa tingkat rata-rata pemahaman seperti ini signifikan. Orang luar bisa melihat, oh iya betul, karena hasilnya dilihat angkanya. Tapi kalau di sini, kebenaran itu dipakai sex bomb. Kalau di sini kebenaran sebagai objek dan universal. Kalau di sini terbatas pada kontennya. Saya tidak bisa, apa tadi itu semuanya pencuri. Kalau dengan kuantitatif boleh jadi saya mengambil kesimpulan secara umum universal bahwa semua di kampung ini tutup. Sorry ini karena besar suaraku diganggu sama cucuku. Nah itu secara umum universal. Kalau tadi ini pada orang tertentu kebetulan saja itu 1, 2 kita dekati itu pencurinya dan dia menjelaskan kenapa saya mencuri karena begini tuntutan keluarga atau begini saya mau menjadi kaya, maka kesimpulannya itu benar itu pencuri tadi itulah karena dia tuntutannya
dia mau jadi kaya. Oh, karena itu dia mau lari dari kemiskinan dan terus sangat berbeda dengan kuantitatif. Nah, ini pun juga bisa menjadi satu disertasi kan, menjelaskan seperti ini. Nah, mau melihat kualitatif dan kuantitatif, tujuan umumnya itu, kalau kualitatif lebih menekankan pada apa, how, bagaimana, dan why, mencuri. Bagaimana dia mencuri. Itu adalah proses yang bisa pendekatannya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, how much, orang yang menjadi pencuri di kampung itu sehingga menjadi kesimpulan umum bahwa warga ini semuanya atau sebagian pencuri. Itu kata kuncinya. Treatment, bagaimana kita memperlakukan data kita dengan data di sini. Ada kata kecil isolasi, itu biasa disebut dengan populasi ada sampel. Bagaimana caranya? Cluster, diklasterkan kan, ada lagi dibuat yang lain. Nah, itu namanya slide. Dan seterusnya. Caranya melakukan survei, kuesioner, pertanyaan, random, kontrol, automatic review, analisis. Kalau di sini alatnya observasi, partisipan. Jadi kita harus turun ke lapangan. Kalau mau, ya itu atau penelitian mau meneliti tentang dunia pelacur, dia masuk ke dalam di pub itu di mana di daerah di situ banyaknya pelacur, dia berperilaku sebagai pelacur. Sehingga dia meladeni juga cowok-cowok, dia tanya juga, kenapa kau datang di sini? Kenapa kau suka, Kak? Iya, dulu ada cewek muka saya suka, saya dekat. Oh, berarti ini si pendekatannya dia berbeda dengan ini namanya survey interview, melakukan interview yang dalam. Itu penelitiannya teman itu Edi Rashid, 3 bulan dia di perusahaan terus, mulai jam sampai pulang. Matlah kalau pulang dia kalau direktur, pernah direktur utama di satu perusahaan, pulangnya jam berapa? Jam 4 sore? Enggak, bisa sampai jam 12 malam. Maka si peneliti harus menunggu sampai dia. Nah, itu berarti in-depth interview. Interviewnya dia tunggu terus. Nanti pulang jam 12, di root jam 12. Ini ada belum bisa selesai, saya tunggu. Dicatat lagi. Kenapa cepat-cepat pulang? Ada panggilan, harus dulu begini. Antar dulu anak. Habis, begitu. Dan seterusnya, ini tadi mempredik kampung itu predik, walaupun melihat kampung itu. Jadi mempredik outcomes by generalizability. Kalau di sini rich description dengan penjelasan mengapa pencuri A ini koordinatornya atau komandannya, jelasan dari si peneliti. Prosesnya dia jelaskan, dia ceritakan, bukan out. Anda pernah membaca disertasinya Darwis? Kalau dia Pak Darwis. Bu Rahma? Ya, Prof. Semester, Prof. Mungkin semester depan. Ya, supaya ada pembanding. Coba teliti atau membaca. Saya belum baca juga, tapi baru halaman pertama langsung dia lihat papan nama, baru dia interpretasi. Jadi papan nama saja itu sudah bisa 1-2 halaman. Selamat datang PT Vale. Itu apa? Dia jelas prosesnya. Dia jelaskan rich description. Ya. Kalau di kuantitatif tidak perlu terkait Geto Vale. Ya. Pak Darwis, ya dia harus ke Vale karena tidak mungkin dia bisa berita dengan banyak kalau dia tidak pernah kembali ke Sorowako. Mulai dari pintu masuknya di Sorowako bagaimana? Ya. Dan seterusnya. Anda pernah juga disertasinya Pak Syarifudin, Prof. Syarifudin. Dia mengajar semester ini, Kak? Pak Syarifudin. Iya, Prof. Nah, Mengajar, Prof. Itu namanya dramaturgi.
Drama, dari kata dramaturgi itu kayak catur. Jadi dia bercerita bagaimana proses anggaran kinerja, pembuatan penganggaran kinerja suatu APBD di suatu kabupaten di Bali, Jembrana, itu sekarang buku ya, menjadi buku. Karena dia bisa proses dan konteks. Dan tidak ada kata-kata salah, lebih banyak pada dia menjelaskan. Siapa sih sebenarnya? Waktu penyusunan APBD siapa yang mengaturnya? Apa itu Pak Bupati yang menjadi kekuatan? Tidak. Siapa itu? Istrinya. Muncullah biasa istilah. Kalau mau kok gold itu hubungi istrinya. Mau kok dapat proyek, hubungi Ibu Tinto. Begitu. Cari istri. Boleh jadi juga bukan istrinya, tapi anaknya. Mau ke gold itu proyekmu. Panggil itu anaknya. Dekati dengan baik. Nah, itu coba bayangkan. Itu namanya dramaturgi. Sutradaranya dari pembuat APBD itu siapa? Betulkah itu? Betul itu sosok yang namanya bupati? Ternyata tidak. Sosok namanya istrinya. Ada sosok namanya anaknya. Ada sosok namanya saudaranya. Ada sosok namanya saudara istrinya. Ada macam-macam. Itu pendekatan kualitatif. Dan itu diungkap dan itu lengkap, rich, kaya, sehingga kesimpulannya tentu berbeda dengan kesimpulan kita di sini dengan di sini. Oke? Nah, caranya bagaimana? Apakah bisa kuantitatif dan kualitatif dua-duanya? Oh, bisa. Hanya yang mana kompak dulu baru kuantitatif atau sebaliknya. Kuantitatif dulu baru menghasilkan suatu rumusan. Itu namanya muncul penelitian yang penjelasan saja. Ini juga ini lihat di UNAS ini S3 khususnya di ekonomi yang dengan sengaja disertasi mix method. Rata-rata lari ke sini kuantitatif. Ada hipotesisnya terbukti. Nah, itu begitu. Kalau D1 itu diduga bahwa internetnya lemah. Maka skripsi saya dulu begitu. Maka terbukti dugaan saya bahwa sistem pengendalian internetnya lemah. Itu tuh. Tapi kalau S2 sudah menggunakan statistik, apalagi S3. Nah, ini Anda menggunakan riset kuantitatif. Tapi ada disertasi yang kualitatif. Nah, lebih komplit lagi atau kompleks, lebih rumit lagi kalau dimiskan dua-duanya. Yang suka gado-gado, nasi campur, tapi ada orang tertentu tidak suka itu. Sangka pendek. Saya itu ya dalam 1 minggu harus ya kalau bisa setiap hari satu apa namanya minimal 1 kafenik lah lagi karena itu ya di samping ya sekarang lagi corona juga saat imun atau apa yang suka makan sanggara sering itu aja macam-macam itu. Tapi ada orang kalau dimixkan suka kalau esteller ada macamnya ada tapi ada suka yang saja. Tuh, itu kira-kira ya. Nah, bagaimana cara kan? Ini ada caranya kualitatif dan kualitatif ekuivalen. Equal itu ya. Kalau di sini dominan kualitatifnya sengaja diwakil. Ini berarti dominan. Baliknya kualitatif. Ini juga 50-50. Tapi di sini 70-30 atau 60 menurut orang. Tapi yang umum kita tahu 50-50. Pendekatannya apa sekuensial. Sorry, baterai saya pasang dulu. Tapi terakhir ini. Terakhir. Betul. What makes of future? Apapun yang Anda lakukan dengan menggunakan metode apa yang tercapai. Jadi kembali kepada disertasimu nanti.
Saya kira itu studi harus berbasis pada asumsi-asumsi dan paradigma Anda nanti. Sehingga di saat Anda sudah semester ketiga, begitu ketemu Pak Bakri langsung saya tanya, Pak Bakri mau paradigma? Saya interpretif Pak. Oh iya, oke. Pak Yamin, oh kritikal. Pak Agus, kritikal. Ibu Rahma, publikan. Tidak ada masalah. Itu kan adalah pandangan Anda dan seterusnya. Sekian. Kita masih punya ada waktu. Mungkin ada mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan. Saya akan upload materi Waifon Chua untuk disiapkan minggu depan. Nah, belum berbicara karena itu mungkin Pak Yasmin minggu depan mungkin ada satu atau bersama di dalam diskusi sebelum presentasi. Bagaimana apa bakat apa supaya ini, kalau ini pendekatannya agak unik, beda dari pikirannya beda. Kalau sama dengan saya kira-kira kalau kita ada ada Al-Watiyah. Nah itu suka kamu punya dekat kamu Allah. Makin hilang kesadarannya itu, akhirnya dia jalan. Mungkin saya belum pernah lihat sampai dia bisa melakukan ritual di luar nalar kita, bahkan katanya melayang-layang dan karena tingkatnya menurut alirannya dia sudah menyatu dengan Allah. Allah cocok. Misalnya begitu. Tapi kalau kita kan jelas Allahu Akbar, bahwa kita takbir karena tidak ada kita bilang loh. Nah, itu berarti aliran itu bukan aliran. Kira begitu. Ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya kita summary nanti pertemuan minggu depan sehingga di pemikiran akuntansi itu kita sudah tahu. Oh ada menurut tapi aliran yang terkenal sekarang Del Morgan itu bukan orang akuntansi ya, umum organisasi makan. Tapi kalau ini akuntansi ini murni Yuni orang Cina ya, dibuat di orang khususnya jurnal para akademisi di Amerika Association. Itu jurnalnya di situ dan itu sampai sekarang di mana di Kanada di mana apalagi ini kan kalau saya tidak salah Pak Haryanto juga habis Prof Pak Haryanto. Nah, Pak Haryanto sebut aja besok bilang kuliah terakhirnya Pak Gagaring itu. Saya mengerti atau tidak? Karena membaca Waifon Chua itu saja ya sama dengan Anda masuk ke dalam terang seperti ini, tapi kelihatannya ya pergi training di Inggris, di Kanada kan bla bla bla. Ini kayaknya ruangan ini gelap sekali Waifon. Kalau 2 kali, 3 kali, ya, makanya hari ini saya kasih bukunya supaya Anda baca jangan 1 kali saja. Yakin saja kalau 1 kali baca, gelap. Saya khawatir kuliah besok minggu depan, apalagi kalau disuruh presentasi. Saya pun juga seperti itu. Pak Haryanto itu kira-kira 10 kali atau ya ada terang. Sama juga dengan saya. Ya, walaupun saya juga terus terang ya pelajari dulu waktu saya jadi S3 diajarkan, tapi dari proses saya kemudian saya ahli-ahli kualitatif ya ikut waktu S3 ikut itu ya namanya ketua departemen dengan Pak Anto namanya Michael Gavikin. Hanya saya kasih juga Anda mudah-mudahan bisa
Karena itu baca ya minimal 5 kali lah. Berapa kali dibaca? 10 kali. Tapi cara membaca surat kabar tidak sama. Nah, juga. Jadi membaca dalam arti yang serius. Nah, kira-kira seperti itulah, sehingga nanti selesai kuliah saya minggu depan, paling tidak Anda sudah mendapatkan pemahaman pikiran akuntansi seperti ini. Sehingga nanti jadi ini pilihan Anda S3 ini namanya scholar kaum terpelajar, kaum terdidik. Ya, maha terpelajar itu kalau nanti ujian ya yang saya hormati yang maha terpelajar itu namanya profesor penguji. Karena itu pembelajar yang baik. Saya pun juga begitu. Setiap hari kalau makanya kalau ada judul-judul unik, kalau antara akuntansi, intermediate, teori, lewat nih. Ada nih kalau begitu ada judul baru, The End of Accounting. Menarik. Kenapa kita isi? Kenapa ada jurusan akuntansi? Kalau begitu, perlu juga pakai interpretif. Berarti pendekatan mix. Yang tidak cukup dengan satu kacamata saja. Serta lihat 3, terutama membandingkan. Kalau humanis, dia jadikan kelompok 1 namanya kritikal. Bagaimana itu? Siapa temannya? Nah, yang lain itu supaya saya dengar juga bikin pertanyaan. Nanti ditanyakan itu pada saat selesai presentasinya Pak Yasmin. Oke? Baik. Ada share ke grup kita iPhone chat, kemudian minggu depan kasih Pak Yasmin. Pak Yasmin, oke, Pak Yasmin. Suara dari Pak. Nanti pertanyaannya masing-masing pertanyaan yang sulit dijawab oleh Pak Yasmin. Tapi kalau bisa dijawab dengan baik, wah mantap. Berarti pemahamannya Pak Yasmin, pemahaman kita sudah bisa mendapatkan suatu ya. Nanti depan saya lagi satu buku ya yang pikiran kita sehingga kita tidak terlalu fanatik. Kan sekarang masuk suatu fanatik. Caranya saya dinilai mau tahu. Dia aja masuk surga. Kenapa cara yang begini? Itu orang fanatik itu. Fanatisme. Alirannya namanya fanatisme. Ya. Ada lagi yang lain lagi. Misalnya baru dia lihat, kau memang salah. Jadi selalu mencari kesalahannya orang. Dia tidak tahu dirinya dia lebih banyak salahnya daripada orang lain. Berdiri. Karena ini proses ini. Pendidikan ini proses. Sampai kita meninggal itu satu proses pembelajar namanya. Kita mencari makna-makna kehidupan. Nah itu pendekatannya lain lagi. Nah besok. Sehingga Agus Bandang, Christian Mangiwa, Pak Matla, kemudian Pak dan Ibu Rahma membuat 3 pertanyaan. Untuk membuat 3 pertanyaan harus mendapatkan membaca dengan baik. Membaca dengan baik kira-kira membaca dengan ya minimal 10 kali lah di eja sama. Tapi kalau tidak dieja dengan sering-sering ya lupai. Iya kan? Gitu. Apalagi kalau dilupain baru disuruh mengaji lagi, ya dulu waktu bulan Ramadan lancar terus. Sampai ya Idul Fitri di rumah masing-masing. Woi, lancar gitu. Lalu lewat lagi, lambat-lambat bisa dibacaannya terusnya. Ini juga iPhone cua ini kita lihat. Apakah terbata-bata penjelasan kita, pertanyaan dan seterusnya. Karena nanti tidak cukup memunculkan ide. Nanti pertanyaannya Pak Agus, Bu Rahma melihat pandangan sesuatu. Ya, ini fungsi kelas kita dalam berdiskusi. Dalam model seperti itu. Kalau via sekolah, ini sudah habis waktunya. Anda juga menjawab dan seterusnya. Oke, saya kira demikian. Kalau tidak cukupkan dan siapa tahu saya lupa sampai sore Bu Rama itu uploadnya, tolong disampaikan ke saya di grup atau Japri punya iPhone. Sebenarnya umum itu Anda pun juga bisa mendownload sekarang dengan pakai langsung tulis Radical Development
sudah otomatis bisa karena itu sudah Oh, oke. Iya, nanti Demikian. kita cari. Terima kasih atasnya dan Pak Rahma. Iya, Prof. Kuliah kita sudah Ke Paudin ya, Prof. iya. Iya. bahwa kita sudah laksanakan. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.